you udah nonton dan juga klik video ini. Urra. By the way, gue minta maaf di video sebelumnya ada kesalahan dimana gue baru sadar ketika ada komentar-komentar dari Wak yang bilang kalau video itu tuh serem banget, kayak ada es krim meleleh-meleleh gitu. Dan gue nggak sadar sebelumnya itu video bisa bermasalah. Dan ketika gue cek di YouTube Studio dan ternyata benar-benar bermasalah dan serem banget kalau kita lihat. Dan berhubung juga viewsnya lagi naik-naiknya ya, jadi gue nggak bisa take down videonya dan nggak bisa ganti ya Wak, so sorry, tapi gue bakal perbaiki. Dan salah satu video yang gue bikin ini sebagai pengganti kekecewaan dari Wak semua. Di kali ini kita bakal bahas topik yang benar-benar spesial banget. Urra, baiklah, di video kali ini gue bakal bagiin beberapa jenis national costume di ajang internasional, spesialnya di ajang Miss Universe. Dan yang paling spesial dari bahasan kali ini, kita nggak akan ngebahas national costume yang biasa aja, tapi kita bakal ngebahas national costume paling terngakak, terngekeh. Sebenarnya bukan terngakak atau terngekeh, tapi lebih ke paling terintimidasi dan paling bikin penasaran fungsinya apa dibuat ini national costume. Tapi intinya national costume yang gua bagikan ini telah menyiksa dari pembawa national costume tersebut. Apakah salah satu national costume ini adalah favorit kalian, Wak? Silahkan komentar di bawah kalau mereka merupakan salah satu dari favorit kalian dan berikan opininya nanti di video ini. Tapi sebelumnya gua mau disclaimer dulu, Wak, sebelum ngebahas video ini. Basically gua bikin video ini nggak ada maksud untuk mengejek ataupun merendahkan budaya orang lain di luar sana. Akan tetapi video ini tuh kayak mengkritisi dari jenis dan konsep dari Natkos tersebut. Dan gua nggak akan kritik bagian budaya yang dikandung dalam Natkos tersebut, tapi cuma lebih ke bentuk dan modifikasinya aja sih. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya di the next video. Lanjut. Yang pertama ada Tattooed Warrior of Visayas yang dipakai oleh Catriona Gray di Miss Universe tahun 2018. Natkos yang terinspirasi dari modifikasi dan motif-motif ala Filipina ini benar-benar kayak menyiksa Catriona banget ketika memulai pembawaan. Pasalnya, Natkos ini tuh harus dibawa pakai troli kecil dan digerek kayak orang penjual somai atau penjual bakso nggak sih? Dan seperti yang kalian tonton di Miss Universe tahun 2018, nothing special dari national costume yang dibawa oleh Catriona. Selain mungkin hanya ada beberapa modifikasi dari corak-corak dan kayak elemen-elemen kebangsaan dari Filipina itu sendiri. Tapi walaupun gitu gengs, ternyata filosofi dari Natkos ini benar-benar mendalam banget. Based on berita yang gua baca, ternyata Natkos ini tuh terinspirasi dari 3 pulau utama yang terdapat di Filipina, yaitu Pulau Luzon, Visayas, dan juga Mindanao. Oke, next, yang kedua kita punya nasional. Di luar ekspektasi, membuat Miss Laos ini kewalahan banget untuk eksekusi dari national costume yang udah bener-bener perfect banget dibawa dari Laos. Ora, meskipun udah berusaha untuk menampilkan yang terbaik, nyatanya national costume Miss Laos ini nggak memenangkan Best National Costume di masanya. Next, di tahun 2020 ada Miss Universe Vietnam yang membawa national costume putih-putih kayak konsep dari benang wol kali ya. Kalian pasti memorable banget dengan sosok Miss Can Van yang ngebawa sebuah troli gerobak kayak dorong juga konsepnya. Kemudian dia tuh keluar dari kepompong putih itu dan ekspektasinya itu bener-bener kayak di luar banget sih. Kita nggak tahu tujuannya untuk apa di bawah itu. Dan kenapa nggak kepikiran buat bikin kayak sejenis national costume yang langsung ditempelin ke badan, kemudian si Miss-nya langsung buka gitu eksekusi. Yes. Next, di tahun 2017 ada national costume Nyonya Kueh dari Miss Universe Malaysia. Pasalnya, national costume ini tuh benar-benar kayak menyiksa dari Miss Universe Malaysia banget. Why? Kalau dilihat dari sekilas, national costume ini tuh benar-benar kayak detail banget dengan ada properti kue-kue dan makanan khas dari Malaysia. Tapi konsep yang kayak menahan dari pergerakan si Miss itu benar-benar kayak bikin dari Miss Universe Malaysia kewalahan untuk bawa ini national costume dan bikin dia tuh kayak kura-kura jalannya sikit baru akhirnya dieksekusi dengan baik. Mulanya national costume ini tuh benar-benar kayak mendapatkan sesuatu yang baru nih dari pageant lover seluruh dunia, hingga akhirnya pada malam final diumumkan kalau misalnya Malaysia itu kayak disuruh pakai untuk national costume sebagai tanda kemenangan mereka. Akan tetapi ketika sampai di atas panggung Miss Universe di tahun 2017, si Steve Harvey ini menyatakan bahwa pemenang national costume berasal dari Filipina. What? Kayak ngerasa sakit hati banget
banget nggak sih ketika kita udah berusaha untuk dorong-dorong gerobak kue nih tapi yang di prank ketika di atas panggung tuh benar-benar sakit jelek banget sih. Tapi gue akui kalau misalnya National Costume 1 ini benar-benar good job banget Malaysia. Walaupun nggak menang, tapi kita tetap bisa menghargai dari National Costume Malaysia ini, keren. Next, di urutan selanjutnya kalian tentu nggak lupa dengan Fasai atau Pawen Suda yang merupakan Miss Universe Thailand tahun 2019 yang ngebawa gerobak troli juga yang berbentuk kopeng-kopeng kucing, topeng maksudnya. Dan gerobak yang dibawa ini benar-benar kayak memakan seluruh isi panggung dari Miss Universe kala itu untuk versi National Costume Presentation. Gua ngelihat ini National Costume tuh benar-benar kayak menyiksa Fasai banget, apalagi ketika saat itu Fasai lagi sakit mata tuh kasusnya. Nah, ceritanya ada filosofi mendalam, yaitu tentang inspirasi sebuah festival hantu di Thailand. Dan mungkin konsep dari penciptaan National Costume ini karena memang terinspirasi dari serem-seremnya, ya dibuat serem kali ya. And the last representation adalah National Costume dari Malaysia yang ngebawa tema kampungku. Sebenarnya kalau dilihat dari konsepnya, ini National Costume tuh benar-benar kayak properti kostum, bukan National Costume sih. Tapi keren sih. Gua kayak ngerasa kasihan banget ketika Miss Universe Malaysia yang benar-benar sekecil itu harus ngebawa National Costume segede gaban ke US sana. Apalagi kalau ngedorong rumah-rumahnya tuh benar-benar kayak eksekusi memakan waktu yang benar-benar lama banget. Ketika setelah mengeksekusi dari National Costume ini, beberapa kru dan staff dari Miss Universe dan panggung membantu dari Miss Universe Malaysia ini karena memang keberatan banget untuk ngebawa kembali itu National Costume. Gua nggak kebayang berapa biaya yang dihabiskan untuk ngebawa itu National Costume dari Malaysia ke US sana. Apakah dapat sponsor kali ya? Dan akhirnya sangat disayang National Costume Malaysia yang benar-benar kayak grande banget, detail banget dengan konsep kampungku ini dikalahkan oleh National Costume selembar kertas versi Myanmar. So sad. Itulah beberapa konsep National Costume, yang manakah yang bikin kalian itu greget banget ngelihat dari eksekusinya? Silahkan komentar di bawah.